surga. Untuk mempersingkat waktu, pada Ustaz Deden Fathul Jawad kami persilakan. Sebelumnya kita buka kajian ini dengan bersama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله وقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين. أيها الكرام معاشر المسلمين رحمكم الله. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan karunia dan rahmat Allah. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan ridha, rahmat serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang setia hingga yaumil akhir dan Allah kumpulkan kita semua di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau ditanya siapa di sini yang mau masuk surga, pasti jawabannya semuanya mau masuk surga. Ada yang nggak mau masuk surga? Berarti ingin masuk surga semuanya. Kalau dilihat dari wajahnya, insya Allah mudah-mudahan masuk calon penghuni surganya Allah. Ada yang mau masuk surga? Mau kapan? Sekarang apa mau besok? Hah? Terserah. Mau secepatnya apa mau ditunda-tunda? Secepatnya. Kita doakan ya mudah-mudahan secepatnya ya. Amin. Sebetulnya kita ini asalnya penduduk surga. Nabi Adam itu ditempatkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah di dalam surganya Allah. Wa kunna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. Asalnya penduduk surga. Nabi Adam ditempatkan dalam surganya Allah. Maka begitu sayangnya Allah membimbing kita supaya kita kembali ke tempat posisi yang semestinya. Siapa yang sudah menggelincirkan, itulah iblis dengan seluruh pasukannya. فَأَزَّلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. Dalam surat Al-Baqarah, setan, iblis laknatullah menggelincirkan. Seolah-olah pemberi nasihat, tapi nasihatnya menyesatkan. Ya. Nah, Allah ingin membalikkan agar kita menempati tempat yang sebenarnya. Jadi dunia
bukan tempat kita yang sebenarnya. Dijamin, silahkan mau suka atau tidak, siapapun yang hadir di sini pas semakin bertambah kan? Berarti semakin tenaganya sudah berkurang ya. Ini kurang kencang suaranya. Saya biasa teriak-teriak jadi nggak enak gitu ya. Kalau kekencengan, soalnya saingan nanti suaranya. Baik. Di dalam surat Yunus, kalau mau dibuka boleh. Al-Quran surat Yunus. Kalau HP-nya ada Al-Qurannya, berarti HP-nya sudah masuk Islam, ya. Kalau belum, kebangetan. Ya. Di zaman sekarang dalam Al-Quran, HP dipermudah oleh Allah. Ini janji Allah, ya. Di dalam surat Al-Qamar sampai mengulang 4 kali Allah mengulang. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. 4 kali. Allah mudahkan Al-Qur'an untuk menjadi peringatan, untuk menjadi pelajaran. Baik, kita buka Al-Qur'an surat Yunus. Surat Yunus itu surat ke-10. Ayatnya ayat 25. Ada yang mau baca? Ya. Saya nawarin karena pengajian ba'da zuhur itu pengajian yang sangat kritis. Ya. Kenapa kritis? Waktunya tidur siang. Ya. Kalau habis makan, alhamdulillah, kemungkinan besar kalau kena kipas, ngantuk. Ya. Ada yang mau baca? Fadhol. Ayat 25. Pakai mic boleh. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha' ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Masya Allah, ya, luar biasa. Di dalam surat Yunus ini Allah menjelaskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah menyuruh kepada kita ila daris salam, kepada tempat yang salam, penuh keselamatan. Selamat siapapun yang masuk ke dalam surganya Allah dimakin selamat. Oh, luar biasa. Segini cukup ya, insyaallah. Nanti saya kencengin suara kalau kurang kenceng. Surga ini tempat yang penuh keselamatan. Tidak ada huru hara, tidak ada godaan, tidak ada orang tua. Mohon maaf, tidak ada orang tua dalam surga. Tidak ada nenek-nenek. Orang masuk surganya Allah, surga tempat yang penuh keselamatan, tempat yang aman. Dalam surat Ad-Dukhan, innal muttaqina fi maqamin amin. Orang bertakwa itu berada di tempat yang aman. Ternyata Allah menjelaskan, Allah menyeru manusia ila daris salam. Tapi ingat, ternyata tidak mudah menuju darus salam. Wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah memberikan petunjuk bagi siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Ila siratil mustaqim, menuju jalan yang lurus. Memang semua orang bisa menempuh jalan yang baik, tidak lain adalah karena Allah. Maka kalau orang dimudahkan oleh Allah di dalam kebaikan, ini ciri orang yang masuk golongan orang-orang penghuni surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mau salat berjamaah mudah, luar biasa. Mau duduk di majelis ilmu gampang. Ya, duduk di sini walaupun mohon maaf ngantuk tiduran, dapat pahala nggak? Dapat, cuman nggak dapat
ilmu. Kenapa? Karena tidur. Tapi tidurnya saja sudah dapat pahala. Apalagi kalau ngorok, wah nggak dapat apa-apa lagi ya. Tapi yang jelas duduknya di majelis ilmu dapat pahala. Ternyata semua itu tidak gampang kecuali apa yang Allah dimudahkan dalam apa? Dalam beramal saleh. Karena berat, Pak. Ada orang yang dimudahkan oleh Allah menuju kebaikan. Tapi ada juga orang yang dimudahkan oleh Allah untuk maksiat. Kotak amal lewat, cuman diusap doang. Oh, kalau di sini enggak ya? Enggak ya? Enggak ya, cuma didorong doang ya. Sama aja. Ternyata memang mohon maaf. Untuk beramal saleh itu bukan hal mudah. Tapi ada juga orang yang diberikan oleh Allah kemudahan untuk berbuat maksiat. Mau infak gampang, tapi giliran orang mau maksiat susah. Ini orang beruntung. Tapi kalau ada orang buat maksiat gampang, Masya Allah. Bagi kalau dibuka oleh Allah aibnya. Bayangkan dibuka aibnya cuma sedikit saja. Malunya luar biasa. Baru sedikit. Bukannya malu ya. Nggak usah merasa diri paling suci. Ya. Ustaz nggak punya salah apa? Punya salah. Allah mengingatkan pada kita. Falan tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Itu dalam surat An-Najm. Fala tuzakku anfusakum. Jangan merasa diri kalian suci. Huwa a'lamu biman ittaqa. Dialah Allah yang Maha mengetahui siapa di antara kalian yang paling bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala membimbing kita supaya kita tidak termasuk orang yang celaka. Allah menyeru kepada kita supaya kita termasuk orang-orang yang menghuni surganya Allah. Siapa orang yang masuk surganya Allah? Sampai jam berapa waktunya? Jam 1 kurang, jam 1 pas. Ada pertanyaan tanya jawab atau enggak ada? Enggak ada. Jadi kalau ada tanya jawab saya sisakan jam 1 kurang 10 berarti. Ya, atau kurang 1/4. Kita buka sekarang amalan-amalan penghuni surganya Allah tuh di dalam surat 51, surat Az-Zariyat. Ayatnya coba dilihat ayat 15. Bunyinya innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Ada yang mau baca? Wal hasanatu bi 'asyri amsalha. Silakan. Ada? Ayo, boleh. Di depan ini. Oh, ya. Ya. Kalau dalam kebaikan harus menyegerakan. Ya. Baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Masya Allah. Apa katanya? Sungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan matahari. Masya Allah. Kalau orang Jakarta penat, sumpek, stres, untuk refreshing istirahat kebanyakan larinya kemana? Kenapa pilih Puncak? Selain Adem? Hah? Orang Arab. Apa kaitannya sama orang Arab? Punya orang Arab. Hah? Indah. Selain indah? Ada taman-taman, apalagi yang ada air terjunnya. Ada kolam-kolam yang indahnya. Ada kebunnya, luar biasa. Ternyata yang dicari itu kosnya juga lumayan. Tapi orang masuk surganya Allah. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Orang bertakwa itu berada dalam surga. Ada di taman-taman yang di bawahnya ada mata air. Dan mata airnya lezat untuk diminum. Macam-macam.
ada sungai susu. Ada yang punya di rumah kolam susu? Nggak ada? Ibu ada yang pernah minum susu seharian full tidak ganti-ganti susunya? Susu murni? Yang mandi susu nggak ada tiap hari? Oh, nggak ada ya. Kelihatan ya. Padahal mandi susu itu menyehatkan. Ya. Tapi kalau di surga, luar biasa. Sepuasnya sih. Nanti kita buka ayat dalam Al-Quran. Tapi kita lihat dulu. Orang yang masuk surga yang Allah berikan surga yang luar biasa. Di dalam surga yang luar biasa. Lanjutin ayat 16. Boleh gantian. Nggak mau? Apa saya bacain? Ya. Takutnya kalau saya bacain lama-kelamaan tidur nanti. Ayat ke-16. Ayat ke-16. Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Masya Allah. Mereka akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka mengambil apa yang Allah berikan pada mereka, kenikmatan. Di surga tidak ada meludah, tidak ada toilet, tidak ada spitek. Kenikmatannya luar biasa. Tidak ada matinya, muda terus, tidak ada tua. Semakin lama semakin bercahaya. Tidak ada burket. Tahu burket? Bubur ketek tidak ada. Wangi semuanya. Betulan, Masya Allah. Tidak ada kematian. Hidup selamanya. Kalau di dunia ada akhirnya. Enak ada akhirnya. Tapi di dalam surga tidak ada sedikit pun. Apa kalau bahasa kita? Bosan. Di dunia ini seenak apapun pasti ada bosannya. Siapa yang suka makan sate di sini? Sate enak? Enak. Pagi sate, siang sate, sore sate. Enak? Besok sate lagi. Pagi, siang, sore sate lagi. Enak? Seminggu sate terus. Enak? Katanya enak. Tetap nggak enak ternyata. Di dunia begitu. Tapi dalam surganya Allah tidak ada seperti itu, Pak. Wajahnya bukan wajah-wajah kusam seperti ini yang belum mandi dari pagi. Wajahnya bercahaya semua. Walaupun nggak mandi, ya. Masya Allah. Kalau bukan dalam Al-Quran nikmat, Pak. Bagi dalam surat Waqiah. Akhidina ma antahum rabbuhum. Lihat selanjutnya. Innanu dulu waktu di dunia. Qabla dzalik, sebelum kehidupan yang masuk surganya Allah ini, mereka muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Hari ini berbuat kebaikan. Jangan dikira kita duduk di sini tidak diampuni dosanya oleh Allah. Insya Allah menghapus dosa. Amin. Kalau sekarang kata siapa? Gitu kan ada yang nanya. Kita buka Al-Qurannya, Pak. Ya. Apa betul kita duduk sekarang di sini menghapuskan dosa dan kesalahan? Kita buka ayatnya. Surat 47. Nah, kalau ada yang membaca boleh. Ya. Surat 47, surat Muhammad, ayatnya ayat kedua. Silakan, ada yang membaca? Boleh. Ada mic-nya? Nggak apa-apa. Nggak usah? Nggak usah pakai mic? Oh iya. Wa aslaha balahu. Masya Allah. Lihat tuh, apa artinya katanya? Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebaikan serta beriman kepada apa yang diturunkan. Walladzina amanu, orang beriman. Walladzina amanu wa amilus shalihat. Ini amal soleh bukan? Ngaji amal soleh? Sholat berjamaah amal soleh? Pakai masker amal soleh? Amal soleh. Kalau lagi
Meleleh batuk. Kan jangan sampai nular pada orang lain. Senyum amal saleh. Kalau pakai masker bisa senyum. Melotot. Nggak tahu lagi senyum apa enggak. Senyum itu bisa dibuktikan dengan kelihatan dari apa senyumnya? Lo kan dari mata. Coba yang pakai masker. Saya ketemu yang pakai masker susah senyumnya. Senyum itu kelihatan dari bibirnya. Jadi kalau bibirnya senyumnya agak ditahan sebentar, ini yang bilang dokter, itu mampu menurunkan, betul Pak? Insya Allah ya, itu akan mampu menurunkan tensi. Coba, kalau lagi tegang, sehat Pak? Alhamdulillah. Dari tadi melotot saya pas saya senyum. Karena memang luar biasa. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Engkau senyum pada saudaramu itu sedekah. Jangan dikira itu bukan kebaikan. Senang nggak kalau temannya cemberut terus? Teman sekantor diem aja. Nggak enak. Apalagi pulang ke rumah lihat istri cemberut, enak nggak? Kalau saya dikasih resep, kalau ada istri cemberut seperti ini, tinggal pegang tangannya. Pegang tangannya, ayo duduk di motor di belakang. Ajak langsung ke toko, Mas silakan mau pilih yang mana. Nah, insya Allah senyum. Insya Allah senyum. Ya. Kalau resep saya kurang mujarab, kasih tahu. Insya Allah mujarab. Orang yang masuk surganya Allah adalah innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka orang yang berbuat baik, amal saleh, bahkan wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim. Beriman akan kebenaran Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal haqqu mir rabbihim. Kalau itu hak, datangnya dari Allah, bukan karangan Rasulullah Muhammad. Apa yang Allah berikan? Kaffara anhum sayyi'atihim. Allah hapus kesalahan-kesalahan. Bayangkan, ini menghapuskan kesalahan, Masya Allah. Maka rugi kalau orang tidak beramal saleh. Wa aslaha balahum. Allah perbaiki keadaannya. Yang tadinya kehidupannya tidak tenang, jadi tenang. Saya mau nanya, kalau kita ingat hutang, tenang nggak hati kita? Tidak. Kenapa nggak tenang? Iya, kenapa kalau ingat hutang nggak tenang? Iya, kenapa? Kan orang hutang mah harus bayar. Kata siapa nggak harus bayar? Kenapa kalau ingat hutang nggak tenang? Beban. Masya Allah. Maka jangan, kata siapa tuh? Memang luar biasa. Coba kalau kita ingat Allah, tenang aja. Insya Allah selesai. Ya, kalau orang punya utang, insya Allah lunas. Kalau dibayar. Tapi orang yang beriman memang luar biasa. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan beriman kepada Allah, orang beriman pada Allah dengan mengingat Allah itu menjadi tenang. Ala bidzikrillah, dalam surat Ar-Ra'd, ingatlah hanya dengan mengingat Allah tatma'innul qulub, hati menjadi tenang. Ini kebaikan luar biasa. Bukan hanya itu, wa aslaha balahum, Allah perbaiki keadaan. Tadi sholat berjamaah, amal saleh. Kita buka lagi surat Hud. Nah, boleh dibuka. Surat Hud, surat ke-11. Ayatnya ayat 114, 115. Kalau ada yang mau baca boleh. Pendek ayatnya. Di ujung kayaknya sebelah kiri mau baca. Ya. Udah diusap-usap ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimi sholata tarifan nahari wa zulfan minal layl
innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at dzalika dzikrul Lidzakir. lidzakirin Masyaallah. wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Apa katanya? Dan laksanakan sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Masya Itulah Allah. peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Luar biasa. Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Tuh, ini orang yang sholat tidak akan disia-siakan oleh Allah. Wa aqimis salata tarafain nahar. Jadikan salat yang berada di dua tepi siang. Ini siang di tengah-tengah, sebelumnya subuh, sesudahnya tergelincir zuhur asar. Wa zulafan minal lail. Permulaan malam, maghrib, isya. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu yudhibna sayyi'at, itu menghapuskan kesalahan-kesalahan. Masya Allah. Ya. Tadi kita matanya lihat macam-macam. Saya sudah menjaga, alhamdulillah. Saya pun dari rumah begitu. Niatnya sudah menjaga. Qadarullah. Ketika di depan ini kondisi macet tadi sebelah sana. Di depan saya ada Gojek. Gojek jangan ada masalah. Yang jadi masalah penumpangnya. Penumpangnya pakai pakaian mini. Di depan saya pas macet. Dilihat nggak? So tahu dilihat segala. Yang berangkat yang jalan saya, dilihat nggak? Kenapa dilihat? Astagfirullah, sayang katanya, nggak dilihat. La haula wala quwata illa billah. Tapi mohon maaf, karena memang saya harus fokus ke depan, akhirnya saya juga lidik tengah-tengah kasih ini kan, pasti ditanya lagi ngapain gitu kan? Orang fokus ke depan. Tapi memang begitu. Kita sudah berniat untuk berbuat baik, ada saja. Innal hasanat, salat berjamaah, silaturahim, bertemu, sapa, salaman tuh menggugurkan dosa. Ma min muslimain yaltaqiyan fayatasafahan illa ghufirallahu lahuma qabla an yatafarraqa. Bayangkan sebelum berpisah Allah ampuni dosanya. Kalau salaman itu sungguh-sungguh, luar biasa. Kalau punya salah, lepaskan beban itu. Jangan salaman masih kesal. Dilihat, masih kesal. Orang yang masuk surganya Allah adalah orang berbuat baik. Satu, kita lanjutin lagi surat Ad-Dariyat. Surat 51. Orang yang masuk surganya Allah. Satu. Ayat berapa tadi? 15, 16, 17. Di depan saya, boleh kalau bocor ya. Silakan. Sudah ketemu? Kanu. Ayo, boleh baca yang sudah ketemu. Qalilan minal laili ma yahja'un. Masya Allah. Tidur di waktu malam sedikit. Ini kelihatan sedikit tidur di waktu malam jam segini sudah. Kelihatan mata yang sering begadang. Habis nonton bola. Bukan nonton bola, bukan. Enak aja nonton bola, Liga Champions, bukan. Sedikit tidur di waktu malam bukan untuk begadang macam-macam. Untuk apa? Sholat. Lihat penjelasannya surat Az-Zumar. Surat 39. Ayatnya ayat ke-9. Ayo, sudah ketemu? Sebelah kanan. Ada yang mau baca? Surat 39 dan 9. Ini yang udah pegang mic ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman Yahdharuna akhirati wa
رحمة ربك قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Masya Allah. Amman huwa qanitun ana al-lail sajidan wa qa'ima. Siapa yang lebih baik? Orang kafir, orang durhaka, orang musyrik, atau orang yang beribadah pada Allah? Orang yang beriman, orang yang taat, yang beribadah pada Allah, bangun di tengah malam. Sajidan wa qa'ima, sujud berdiri. Emang sujud berdiri ngapain? Salat. Yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Karena mengharapkan, karena takut akan kehidupan akhirat dan mengharapkan rahmat dari Allah. Akhirat itu sesuatu yang mengerikan. Tidak ada satupun yang dari kita pernah mengalaminya. Dan itu adalah kehidupan yang panjang. Di dalam surat Al-Insan itu ini orang yang luar biasa. Disebutkan dalam surat Az-Zumar tadi, orang yang berakal. Orang yang berilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Sama orang berilmu dengan tidak beda. Innama yatadzakkaru ulul albab. Yang mau menerima pelajaran adalah orang-orang yang berakal. Ini orang yang masuk surganya Allah, orang yang sedikit tidur di waktu malam. Tatajafa junubuhum manil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dalam surat As-Sajdah, mereka jauh dari tempat tidurnya. Artinya mereka sedikit tidur. Luar biasa. Jadi orang yang masuk surganya Allah sedikit tidur. Kalau orang yang masuk neraka dikit-dikit tidur. Bedanya cuman sedikit, ya. Luar biasa. Yang keduanya, lanjutin nanti. Surat Az-Zariyat ayat 18. Saya yang baca. Wa bil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur, mereka orang-orang masuk surganya Allah, yastaghfiruna, menggunakan fi'il mudhari', sedang dan akan selalu beristighfar pada Allah. Jadi waktu sahur itu waktu yang digunakan untuk apa? Beristighfar. Jadi kalau bangun malam, misalkan bangun jam 3 atau setengah 4 sholat. Selesai sholat, mau selesai jam 4, kemudian duduk istighfar. Kenapa kita mesti beristighfar? Kita ini dosanya banyak. Ada yang nggak punya dosa di sini? Ada? Kelihatan wajahnya berdosa semua. Saya juga sama. Memang saya nggak punya dosa. Semuanya punya dosa. Tapi bukan berarti surga tidak bisa dimasuki oleh orang-orang berdosa. Bisa. Yang penting mereka memohon ampun pada Allah. Dan orang kalau rajin istighfar, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, man lazimal istighfar, sumpah demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, inni lastaghfirullah wa atubu ilaih mi'ata marrah. Dalam riwayat lain 70 marrah. Rasulullah SAW beristighfar dan bertobat 100 kali, 70 kali, bahkan lain 100 kali. Ternyata orang yang melazimkan, membiasakan istighfar itu akan diberikan oleh Allah dalam hadis riwayat Imam Ahmad 3 kemuliaan. 1. Ja'alallahu min kulli dhikin makhraja. Dari setiap kesempitan ada saja jalan keluar. Siapa yang nggak punya masalah di sini? Kelihatan bermasalah semua. Tapi mohon maaf, orang yang beriman dan rajin beristighfar pada Allah selalu ada solusi. Wa min kulli hammin faraja. Di setiap kesedihan ada aja kebahagiaan. Ada penghiburnya. Yang ketiganya, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Ini orang rajin istighfar.
habis sholat tahajud baca istighfar. Kalau tadi baca istighfar, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Mohon ampun pada Allah. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Dosa kita banyak. Mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup Allah, cepat kembali. Yang keduanya, rajin beristighfar. Yang terakhir dalam surat Ad-Dariyat, karena waktunya sudah jam 1:10. Yang ketiganya, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dari harta ini dia sisihkan berapapun sesuai dengan kemampuannya. Buat orang-orang miskin, baik orang miskin itu yang berhormatan, dia menyisihkan dari penghasilannya, menginfakkan hartanya di jalan Allah buat orang-orang lis-sa'ili wal mahrum. Makanya jangan menganggap sepele infak. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, an Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, Rasulullah SAW sampai mengingatkan kepada kita, ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Takutlah kalian dengan api neraka walaupun dengan separuh biji kurma. Memang separuh biji kurma kalau dimakan kenyang. Tapi kalau disedekahkan di jalan Allah ikhlas, maka niscaya itu akan menyelamatkan seseorang dari azab nerakanya Allah. Air minum, wah luar biasa. Bahkan ini sedekah yang luar biasa. Sedekah yang paling utama. Tapi berhubung waktunya sudah habis, saya menyampaikan ini karena tadi disampaikan barangkali ada yang bertanya. Kalau saya bisa, saya jawab. Kalau nggak bisa, bisa nanya sama orang lain. Minimal bertanyalah pada diri sendiri. Sudah siapkah kita masuk surganya Allah? Baik, barangkali kalau ada yang bertanya, kalau nggak ada yang bertanya kita pulang. Ya. Ada? Nggak ada? Silakan. Ya. Boleh nanya, bebas ya. Yang penting jangan nanya yang macam-macam ya. Apalagi yang kasus sekarang, jangan ya. Silakan kalau mau nanya. Silakan. Ya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini temanya menarik. Karena memang kita selalu mengharap itu Allah, yaitu surga. Cuma memang di dalam kehidupan ini memang tadi yang disampaikan itu memang banyak masalah-masalah yang akan menggoyahkan pemikiran kita, baik dari segi ekonomi maupun dari segi ibadah. Ibadah itu kalau nggak dikumpulkan seperti daun yang kering terbang. Gitu. Nah, mungkin pertanyaan saya untuk selalu semangat dalam beribadah. Apakah memang kita harus menghadiri kajian terus, harus qiyamul lail terus, harus membaca Al-Quran terus? Memang ini semua rangkaian akan ke situ, Ustaz. Cuma mungkin ada kiat-kiat khusus untuk meningkatkan giroh kita, giroh untuk beribadah kepada Allah itu sebenarnya biar nggak turun, kan memang iman itu kan turun naik, Ustaz. Nah itu bagaimana kita menjaga kestabilan iman kita itu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini pertanyaan berat, ya. Walaupun sepertinya ringan. Kenapa? Memang iman kita begitu. Yazidu wa yanqus. Kan iman itu ada yazidu wala yanqus. Ada yang nambah, nggak pernah kurang. Imannya para nabi, para rasulullah nambah terus, nggak pernah kurang. Ada juga imannya la yazidu wala yanqus. Tidak nambah, tidak berkurang. Imannya malaikat. Dari dulu suruh sujud, sujud aja. Kalau belum suruh bangun, nggak bangun-bangun. Ada yang ketiganya, imannya la yazidu wa yanqusu. Tidak nambah tapi berkurang terus. Siapa? Iblis, setan itu berkurang terus, nggak pernah nambah tuh imannya. Tapi yang keempatnya, imannya manusia pada umumnya. Yazidu wa yanqus. Yang menjadi takarannya apa? Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Kalau kita ingin tahu iman kita bertambah, lihatlah ketaatan kita bertambah atau tidak. Kalau ingin lihat bagaimana iman kita berkurang, jangan-jangan ketaatan yang banyak, otomatis maksiat banyak dilakukan. Lalu bagaimana sebetulnya supaya istiqamah? Yang pertama, sebetulnya kalau bukan karena karunia Allah itu berat, Pak. Maka yang harus dilakukan adalah pertama, luruskan niat kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa. Surat apa? Surat Al-Quran ya, biar cepat. Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa. Memang berat, Pak. Kalau hidup ini tidak ikhlas, berat. Godaannya juga luar biasa. Tapi kalau orang murni tujuannya karena Allah, mau dilihat tidak dilihat, tetap ibadah. Mau dicaci atau dipuji, tetap ibadah. Tapi memang luar biasa. Apapun kondisinya, walaupun dia sakit, tetap dia tidak akan meninggalkan beribadah pada Allah. Kenapa? Karena hidup ini kalau kita tanpa pertolongan Allah, nggak bisa, Pak. Nah, boleh dibuka yang ada Al-Quran, surat Al-Insan. Surat Al-Insan, surat 76. Ayatnya paling bawah tuh, udah Al-Quran. Surat Al-Insan paling bawah. Inna hadhihi tazkirah. Bunyinya itu. Ayat berapa? Silakan. Ayo, boleh dibaca. Pakai mic boleh, biar kedengaran. Ayo. Bunyi inna hadhihi tadhkirah. Ayat 29 ya? Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a dzakara. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا. Sadaqallahul Azim. Sesungguhnya ayat-ayat ini adalah peringatan, maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, tentu dia mengambil jalan menuju Tuhannya. Nah, kalau orang mau mengambil ini sebagai peringatan, Al-Quran ini, inna hadhihi tazkirah. Al-Quran ini peringatan. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Kalau orang mau mengambil Al-Quran sebagai peringatan, niscaya akan dia menyempuh jalan Allah. Cuman ada cumannya. Lanjutin, belum selesai itu. Ayo. Wa ma tasha'una illa an yasha'a Allah. Innallaha kana 'aliman hakima. Allah, sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Mohon maaf ketika dengar panggilan as-salatu khairum minan naum.
Adzan enak banget. Tambah pulas tidurnya. Bukan sholat. Berat kalau bukan karena Allah. Mesti malam-malam keluar sholat berjamaah. Bangun tengah malam sholat tahajud mau ngapain? Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Maka mohon maaf, orang masuk surga bukan karena ibadah, tapi karena rahmat Allah. Berat Pak kaki itu mau datang ke masjid. Coba mohon maaf. Mau bangun sholat tahajud gampang apa susah? Saya mau ngasih tahu, kalau pingin gampang bangun malam itu sholat tahajud, resepnya cuma satu. Mau? Insya Allah bakal bangun malam-malam. Satu, sebelum tidur berwudu. Setelah wudu, kemudian sholat 2 rakaat syukur wudu, lalu tidur baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ditambah ayat kursi. Hadisnya Bukhari Muslim, ayat kursi riwayat Imam Abu Daud. Kemudian doa, ya Allah bangunkan di tengah malam. Insya Allah ada bangunin. Hah? Serius. Kalau itu masih nggak bangun, nggak usah pakai beker. Sekarang mah beker, tininit. Silama, mati. Tidur lagi, matiin beker doang. Kalau masih belum, insya Allah ini resep gitu. Minum air sebelum tidur. Insya Allah nanti jam 2, jam 1, setengah 2 bangun. Mau ngapain? Mau sholat atau pipis? Astagfirullah. Sudah dikasih bangun oleh Allah, masih saja cuman pipis doang. Habis pipis lagi, astagfirullah. Itu yang bahaya. Padahal Allah sudah ngasih kesempatan. Ketika bangun tuh, dalam hadis Imam Bukhari, kalau orang bangun belum sholat, ini dia Allah ampuni dosanya. Dalam hadis Imam Bukhari. Baca apa? Baca apa? La ilaha illallah. Terus wahdahu la syarika lahul walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus subhanallah walhamdulillah. Dalam hadis yang seandainya dia berdoa, niscaya Allah kabulkan doa. Bayangkan baru bangun Allah ampuni dosa. Kemudian kita baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana amatana wa ilaihin nusyur. Memang kita ini habis mati. Masih beruntung Allah bangunkan. Ada jamaah di Depsos Al Khairat Pasar Rebo. Tidur jam 8, jam 11 nggak bangun lagi. Kejang-kejang, Pak. Tapi masih ada napas. Jam 12 dibawa ke rumah sakit. Saya baru bisa datang besoknya. Masih ke masjid, Pak. Ketika datang ke sana, Masya Allah, ditalkin. Dalam hadis Muslim, laqinu mautakum biqaul la ilaha illallah. Sudah tidak ada respon. Kemudian dipegang kakinya. Sudah mulai itu. Kakinya dingin. Jam 7 ke sana saya menyampaikan, ya siap-siap saja. Siap-siap apa? Ya siap-siap saja. Saya pulang karena memang mau paginya mesti ngisi. Jam 8 mesti ngisi. Ketika pulang sana, siap-siap selesai mandi, sudah dikabarin meninggal. Jadi hati-hati yang kakinya mulai dingin ya. Nah, tapi ini betulan. Memang berbeda. Dalam surat Al-Qiyamah, wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yauma idzinil masaq. Ketika sakaratul maut luar biasa, betis yang satu dengan yang lainnya saling bertautan. Sakitnya luar biasa. Tidak bisa dibayangkan, Pak. Mengerikan kalau orang durhaka. Tapi kalau orang soleh, walaupun sakit masih ada hiburan. Mohon maaf, kalau sudah capek-capek kerja dari pagi sampai sore, ternyata dapat bonus besar. Hilang nggak capeknya? Kenapa hilang? Masya Allah. Kalau ini bonusnya surga, yang dunia tidak apa-apanya. Balasan yang terbaik dari Allah. Maka supaya kita istiqomah, keduanya mohon pada Allah supaya kita diberikan istiqomah dan kebaikan. Berat, Pak. Mohon maaf, jangankan Bapak, saya pun berat. Ya, ada yang setiap hari di sini sudah istiqomah sehari 3 juz,
Ada? Alhamdulillah. Kalau diam itu biasanya setuju ya. Hah? 3 juz? Masya Allah. Jusnya mah jus itu ya. Jusnya diminum bukan dibaca. Kan khusyuk pun begitu ya Allah. Anugerahkan kepada khusyuk. Sampai Rasul mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'a'i la yasma'. Berlindung pada Allah, termasuk dari hati yang tidak khusyuk. Kalau hati sudah nggak khusyuk, nggak nikmat Pak. Ya, di depan hidangan makanan seenak apapun tidak akan nikmat kalau nggak khusyuk. Ya, betul nggak? Kata siapa? Kalau sudah lapar baru enak tuh. Tapi memang betul Pak. Kalau orang pikiran kemana-mana makanan enak di depan pun tidak menikmati. Baik, masih ada? Apa cukup? Wah, sana sudah jam. Cukup? Iya. Saya pun melihat sudah cukup betul ya. Karena saya tidak melihat ke belakang, lihat ke Bapak. Ya. Karena beda pandangannya. Sudah bukan senyuman, tapi pelototan yang ada. Ya. Insya Allah ini kodenya sudah jelas ya. Saya mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah. Dan Allah kumpulkan bukan hanya di dunia, tapi demi akhir dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.